Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas kaitannya dengan kerangka penulisan skripsi minor atau proyek akhir, terutama berkaitan dengan bab 3 ya, penulisan bab 3. Nah, video ini dihususkan untuk non aplikasi ya. Nanti akan saya buatkan video lagi untuk yang aplikasi. Untuk yang non aplikasi bab 3-nya cukup simpel. Nah, ini ada ilustrasi selalu ditanyakan oleh kalian. Bagaimana sih menyelesaikan penulisan bab 3 secara cepat dan benar tentunya ya. Nah, ini selalu ada di kepala kita ketika kita akan melakukan penulisan proyek akhir ya. Terutama bab 3. Tentunya ini tipsnya. Kalau kalian ingin cepat menulis bab 3, cepat selesai juga, tipsnya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Apa yang harus kita amati? Kerangka penulisan bab 3. Program studi sudah membuat kerangka penulisan bab 3 yang telah disepakati oleh semua dosen pembimbing. Jadi kalian tidak usah repot-repot bikin kerangka sendiri ya. Malah nanti akan mempersulit ketika proses sidang. Jadi ikuti kerangka penulisan bab 3 yang sudah disediakan oleh program studi. Selanjutnya apa tipsnya? Tips selanjutnya adalah analisis hasil. Analisis hasil ini akan membantu Anda dalam membuat bab 3. Dari mana analisis hasil itu? Yaitu data-data yang Anda dapatkan ketika Anda melakukan observasi, wawancara, begitupun dengan studi pustaka ke perusahaan ya. Oke, coba kita lihat observasi ya. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah pandemi COVID-19. Permasalahannya adalah perusahaan itu meliburkan kita PKL sehingga Anda sulit sekali mendapatkan namanya hasil observasi. Memang observasi itu kita harus datang ke lapangan, dan selama PKL kita melakukan pembelajaran secara langsung di lapangan terkait dengan tema yang kita bahas. Tapi ada cara lain sebetulnya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara melakukan wawancara. Wawancara memang bagusnya harus dilakukan secara langsung, ketemu dengan pembimbing yang ada di lapangan atau stakeholder yang terkait dengan penelitian kita. Tetapi di era pandemi ini sebetulnya wawancara ini bisa Anda lakukan melalui via WhatsApp atau media-media yang lain yang memudahkan Anda dari rumah bisa melakukan wawancara untuk pengumpulan data, kemudian untuk Anda analisis sebagai hasil analisis. Yang terakhir ada yang itu namanya studi pustaka. Studi pustaka memang seharusnya kita bisa melihat dari sisi dokumentasi yang ada di perusahaan, yang bisa jadi dokumentasi ini sangat mendukung untuk penulisan bab 3 kita. Alasannya adalah, Pak, sekarang kan susah untuk mendapatkan dokumentasinya, untuk mempelajari sistem yang ada di sana. Nah, Anda bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara online, misalnya melalui e-book, referensi, atau sumber-sumber yang bisa mudah didapatkan, yang nanti biasanya data-data ini bisa kita jadikan sebagai data dummy. Jadi suatu ketika bisa kembali normal pandemi ini, Anda bisa melakukan studi pustaka langsung ke perusahaan. Itu ya. Nah, hasil data-data ini Anda bisa lakukan analisis. Setelah dianalisis, data-data yang penting yang berkaitan dengan tema program proyek akhir Anda bisa siapkan untuk mengisi konten bab 3. Itu tipsnya, oke? Next, kita akan lanjut ke kerangka penulisan bab 3 yang sudah disediakan oleh program studi.
Oke, sekarang kita lihat kerangka penulisan bab 3. Untuk kerangka penulisan seperti yang kita sepakati tadi di awal, Anda tidak perlu membuat kerangka penulisan sendiri. Kerangka penulisan ini untuk bab 3 sudah dibuat oleh program studi dan disepakati oleh semua dosen pembimbing itu sebagai berikut ya. Jadi bab 3 Anda itu tinggal mengisi kontennya lah gitu ya, karena kerangkanya sudah disiapkan. Adapun bab 3 Anda yaitu adalah pokok bahasan. Nah, subbabnya yang pertama yaitu tentang sejarah singkat perusahaan. Nanti berisi tentang berdirinya perusahaan, bentuk badan hukumnya seperti apa, jenis kegiatan usahanya bagaimana, perkembangan dan pertumbuhannya bagaimana, dan seterusnya. Itu Anda jelaskan di sejarah singkat perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pak, kalau perusahaannya itu tidak punya sejarah bagaimana? Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak mungkin. Karena pasti berdirinya sebuah perusahaan itu punya sejarahnya ya. Adapun kalau perusahaan tersebut tidak ditulis sejarahnya dalam bentuk pustaka, Anda mungkin bisa lihat secara online, misalnya mereka punya web gitu ya, atau bahkan mungkin dengan wawancara sajalah. Kalau belum dicatat atau belum didokumentasikan sejarahnya, itu bisa Anda dapatkan. Ya minimal ada 3 paragraf lah untuk sejarah singkat perusahaan. Selanjutnya, setiap organisasi pasti memiliki visi, misi, dan tujuan perusahaan. Anda tidak perlu pusing karena Anda tinggal menyalin dari apa yang ada di perusahaan. Saya pikir untuk subbab 3.2 ini tidak ada masalah ya. Selanjutnya untuk subbab 3.3 struktur organisasi perusahaan, ini ada yang perusahaan itu besar seperti Telkom, PLN, dan seterusnya. Dia memiliki struktur organisasi yang sangat besar. Ya. Nah, bagaimana cara solusinya? Solusinya adalah Anda PKL di bagian apa? Jadi tidak mesti kita harus menjelaskan seluruh struktur organisasi dari sebuah perusahaan besar itu. Tapi kita jelaskan sub struktur organisasi yang kita laksanakan PKL. Paham? Itu ya catatannya ya. Nah, kalau perusahaannya kecil bagaimana, Pak? Nah, kalau perusahaan kecil mah lebih mudah kan ya. Kenapa komitmennya? Yaitu nanti Anda harus menjabarkan uraian tugas atau job description. Kalau Anda menggambarkan perusahaan besar itu seluruh struktur organisasinya, maka job description akan sangat banyak. Nah, untuk apa sih kita harus menjabarkan tentang tugas dari setiap divisi? Ya, ini nanti akan bermanfaat untuk memudahkan Anda ketika pembuatan proses bisnis. Nanti Bapak kasih contoh ya untuk yang beberapa contoh yang sudah ada, tapi saya penggal-penggal ya contohnya ya, nanti Anda kembangkan sendiri contohnya. Selanjutnya ada 3.4 kebijakan perusahaan berkaitan dengan topik pembahasan. Bisa jadi nanti Anda di sini menjelaskan tentang aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu biasanya punya aktivitasnya, misalnya melakukan penjualan, retur. Nah, itu kita bisa jelaskan di 3.4. Atau kalau yang kaitannya dengan SOP segala macam itu bisa Anda masukkan di sini ya. Next 3.5 proses bisnis yang berjalan. Nah, proses bisnis yang berjalan ini akan Anda mudah untuk membuatnya ketika Anda tahu uraian tugas atau job desk dari subdivisi yang Anda analisis. Begitu ya. Jadi sangat penting sekali Anda mengetahui uraian tugas secara detail dari masing-masing struktur. Biasanya proses bisnis ini bisa digambarkan dalam bentuk uraian narasi yang menjelaskan proses yang terjadi saat sekarang di perusahaan. Jadi saat ini di perusahaan itu seperti apa sih? Misalnya Anda punya judul tinjauan sistem informasi akuntansi di PT XYZ. Nah, sistem informasi yang sekarang berjalan itu seperti apa? Bagian apa saja yang terlibatnya? Dari bagian A ke bagian B apa yang mengalirnya dan seterusnya ya. Nanti ada contohnya lah. Yang terakhir,
Untuk kategori non aplikasi itu Anda cukup membuat 3.6, yaitu flow map sistem yang berjalan. Cukup membuat flow mapnya saja. Flow map ini akan mudah dibuat kalau 3.5 Anda memahaminya. Oke, mata kuliah TPL tidak membahas terkait tentang bagaimana cara membuat flow map ya. Jadi kalau ingin menanyakan terkait tentang membuat flow map, boleh langsung main ke program studi saja, oke? Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh-contohnya ya untuk lebih memudahkan kalian dalam pengerjaan. Ya, ini berikut contoh 3.1 sejarah singkat perusahaan, itu isinya seperti ini ya. Tapi mohon untuk subbabnya ini jangan diikuti, jangan begitu begini. Ini kan Bapak hanya memberikan contoh ya. Subbabnya tadi sudah ada di kerangka, Anda tinggal lihat cara membuatnya aja. Nah ini ada tahun berdirinya kan, nah ini ada CP BNT tahun berdirinya kapan, dan seterusnya yang ditulis ya. Nah ini contoh sejarah perusahaan. Ini contoh visi misi dan tujuan perusahaan. Ini pun Anda harusnya sih tidak sulit. Kenapa? Karena ini kan tinggal mengutip dari perusahaan, sudah ada ya, tinggal dituliskan. Tinggal tolong disesuaikan format penulisannya ya. Ini karena Bapak ngasih contoh, jadi format penulisannya tidak Bapak perhatikan, retak kiri, retak kanan, dan seterusnya ya, spasi, paragraf, dan seterusnya. Ini contoh struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang Anda buat adalah struktur organisasi yang terkait dengan Anda PKL saja. Tapi tentunya harus ada arus pelaporan dan ada arus penugasan. Artinya ada contoh ya, ada direktur sampai dengan ada bagian-bagiannya lah gitu ya. Nah, jangan lupa dilengkapi dengan tabel siapa sih direkturnya, yang menduduki jabatan direktur itu siapa. Semua ini ya ditulis. Ini Bapak hanya 3 ngasih contoh. Kalau misalnya di sini ada 10, maka ada 10 jabatan yang harus Anda berikan penjelasan siapa sih nama pejabatnya gitu ya. Silakan itu lakukan wawancara. Selanjutnya adalah terkait dengan bagian-bagian yang ada di organisasi, yaitu job deskripsi ya. Nah ini sangat penting karena job deskripsi itu nanti akan kita gunakan untuk pembuatan proses bisnis. Misalnya contoh di sini ada bagian bawah, job desk-nya adalah menerima order service sampai dengan nanti membuat surat jalan. Bagian teknik, nah ini ada tulis menggunakan balet-balet ya. Bagian administrasi atas, ini tugasnya. Oke. Anda harus melihat tugas-tugas ini dari mana, dari hasil wawancara dan observasi ya. Atau dilihat job desk di perusahaannya. Nah, terkait dengan 3.4 kebijakan perusahaan berkaitan dengan topik, misalnya contoh ini Bapak melihat kalau di PT yang Bagja Niaga Teknik itu mereka ada aktivasi organisasinya, ada penjualan, ada pembelian dan rental. Silakan Anda deskripsikan itu untuk mengisi konten 3.4. Oke, ini contohnya. Untuk proses bisnis yang berjalan, tolong abaikan juga ini subbabnya. Subbabnya Anda ikutin yang sudah ada. Ini Bapaknya contoh aja, Bapak copy. Berikut ini merupakan uraian tekstual prosedur penerimaan kas atas transaksi jasa servis. Jadi Anda harus menguraikan proses bisnis itu, uraian tekstualnya dulu dalam bentuk narasi ya. 1 misalnya pelanggan memberikan order servis bla bla bla, 2 bagian administrasi dan terusnya. Saya yakin ini Anda sudah paham ini ya, karena ini seharusnya menjelaskan tentang proses bisnis itu di mata kuliah manajemen proses bisnis. Kalau di TPL harusnya kan tidak menjelaskan bagaimana cara membuat proses bisnis yang baik, tapi bagaimana cara menulis yang baik gitu ya. Tapi tidak masalah, ini contohnya. Oke, terus Anda buat proses bisnisnya seperti ini sampai betul-betul semuanya masuk.
proses yang berjalan di sana, proses bisnisnya. Nah, setelah ini semuanya Anda buat yang dikaitkan dengan dokumen segala macam, maka selanjutnya yang terakhir untuk di non aplikasi itu cukup sampai membuat flow map yang berjalan. Flow map yang berjalan pun Bapak tidak akan menceritakan bagaimana cara membuat flow mapnya ya, karena kan ini di mata kuliah lain sudah diajarkan. Tapi bagi Anda yang mungkin kesulitan, boleh main ke program studi. Oke, kalau Bapak jelaskan di video ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, cuman sampai situ bab 3 untuk yang kategori non aplikasi. Jadi sangat simpel menurut Bapak. Kalau alurnya Anda ikuti, saya rasa tidak akan ada masalah, dan mungkin sehari 2 hari selesai ya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi di sesi bab 4. Kalau ada pertanyaan dan seterusnya, silakan boleh melalui media sosial atau datang ke kampus ya. Thank you. Dadah.